Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Adapun berita jemaat Minggu tanggal 27 Desember 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah Minggu secara virtual untuk hari ini dipimpin oleh Pendeta Araida Eslidim STH dan didampingi dari lingkungan 1 Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. 2. Berita keuangan. Untuk berita keuangan dari tanggal 27 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021 dapat dilihat pada WA Group masing-masing lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Teweh atau dapat dilihat dalam berita jemaat yang akan dibagikan ke anggota jemaat melewati pengurus lingkungan masing-masing. 3. Berita ulang tahun. Bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021, Majelis Jemaat GKE Muara Teweh mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan. Semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapa dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Muara Teweh mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat untuk kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat melakukan aktivitas normal. Karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan tersebut. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama dan baitnya yang kedua. Sidang jemaat berdiri. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karya-Nya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari
Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Votum dan salam. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan baitnya yang kedua. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merenung ulang dosa kita serta pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengasih lagi Penyayang, kami menyadari akan tingkah laku kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan, sering melanggar kehendak-Mu. Karena itu kami mohon agar Tuhan mengampuni kami, agar layak di hadapan-Mu dan berkenan menjadi anak-Mu. Dalam keberdosaan kami tetap bersyukur atas kasih-Mu yang tiada terbatas itu, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami.
Jika sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu yang kudus, tolong agar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 terambil dari Yesaya pasal 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Dengan perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkan batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat yang ke-12 yang terakhir, orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita angkat pujian dari NKB nomor 184 bait pertama dan baitnya yang kedua. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa sepaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Araida Eslidim STH. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Nasal Manak Gereja Kalimantan Evangelis Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau peduli terhadap kami dan Engkau tidak menginginkan kami hidup di dalam dosa. Biarlah pada hari ini Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kami itu boleh menjadi dasar bagi kami dalam rangka kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu pada saat ini yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu yang empunya firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 hingga yang 18 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin buat firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop firman Tuhan untuk kita pada saat ini, firman yang telah menjadi manusia. Dari perikop ini muncul pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu kita tentang apa itu firman yang telah menjadi manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang pertama, siapakah dia firman yang telah menjadi manusia? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa dia disebut firman? Ketiga, mengapa firman itu menjadi manusia? Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana respon manusia terhadap sang firman yang telah menjadi manusia? Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menemukan jawabannya oleh firman Tuhan untuk kita pada saat ini yang diperhadapkan untuk kita. Siapakah dia firman yang telah menjadi manusia? Kita tahu jawabannya. Dia adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah kita rayakan bersama dengan umat manusia di seluruh dunia, yaitu kelahiran dan kehadiran di tengah-tengah dunia ini yang kita dikenal dengan Natal. Kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa dia disebut firman? Kalau jawaban yang pertama kita tahu siapakah dia firman yang telah menjadi manusia, dia itulah Yesus Kristus. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa dia disebut firman? Jawabannya, nah, Yesus lahir bukan dari hubungan antara biologis antara Yusuf dan Maria, tetapi kehadirannya, dia lahir di tengah-tengah dunia ini karena Roh Allah sendiri yang menaungi Maria. Roh Allah sendiri yang bekerja dan berkarya, memakai Maria sebagai alat di tangannya. Oleh karena itu mengapa dia disebut sebagai firman? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa firman itu menjadi manusia? Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sendiri melihat bahwa manusia tidak mampu menolong dirinya, maka Allah sendiri yang berkarya, Allah sendiri yang mau campur tangan dan Allah mau hadir ke tengah-tengah dunia ini. Dan konsep manusia kalau kita lihat dalam perjanjian lama tentang Allah, Allah itu adalah Allah yang pemarah, Allah itu adalah Allah yang jauh, dan Allah itu adalah Allah yang sangat menakutkan. Oleh karena itu konsep pemikiran ketika dalam perjanjian lama, ketika orang melihat Allah berarti itu kematian bagi mereka. Oleh karena itu Allah bagi mereka adalah hal yang sangat menakutkan. Oleh karena itu karena Allah melihat manusia tidak mampu menolong dirinya, dia hadir dan dia sendiri yang berkarya menjumpai manusia. Oleh karena itu mustahil bagi manusia mengenal sesuatu yang tidak kelihatan. Oleh karena itu dia memperkenalkan dirinya dalam Yesus Kristus. Dia hadir sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini demi untuk keselamatan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu dia hadir mau menolong manusia keluar dari dosa-dosa dan memberikan kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu manusia itu bisa dibenarkan dan hidup di dalam benar karena Allah hadir untuk membenarkannya. Dan itu hanya karena kasih karunia Allah itu jelas dalam bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kita memperoleh keselamatan dan kehidupan itu hanya karena kasih karunia Allah. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya mengapa dia mau mengambil rupa sebagai manusia? Kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1,
ketika di sana penciptaan yang telah dilakukan oleh Allah. Allah telah menciptakan yang lain, pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang dan lain sebagainya sebelum manusia. Allah selalu mengatakan semuanya baik. Tetapi berbeda ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata sungguh amat baik. Ini berarti bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Karena dia ciptaan yang paling mulia berbeda dari ciptaan yang lain. Maka Allah mengambil rupa sebagai manusia kecuali dosa. Dengan kehadirannya sendiri Dia menjumpai manusia yang pada awalnya jauh hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi kehadiran Yesus Kristus ini membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi lebih baik dan semakin dekat. Dia sendiri menjumpai manusia. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Dia mengambil rupa sebagai manusia itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang sangat berharga dan Dia menghargai kita. Dan kita adalah ciptaan yang paling mulia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Allah telah menghargai kita dan kita berharga di hadapan Allah. Maka kita juga harus menghargai Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita nomor duakan, kita nomor sekiankan Allah. Tetapi Allah lah yang paling utama dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harus jujur kita akui, seringkali yang utama dalam hidup ini adalah tahta, harta, kedudukan kita, hal-hal duniawi. Tetapi dalam bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini mengingatkan kita, mari karena kita dihargai oleh Allah dan Allah menghargai kita, maka respon kita juga harus menghargai Allah. Biar yang paling penting, paling utama dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kelahiran dan kehadiran di tengah-tengah dunia sebagai manusia kecuali dosa, ada banyak respon yang telah ditunjukkan oleh manusia. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Bagi muridnya yang mau menerima, maka respon itu disambut dengan positif dan mereka meneruskan berita sukacita dengan memberitakan kabar keselamatan kehidupan bagi umat manusia. Tetapi banyak respon yang menolak Yesus Kristus, membenci Dia, bahkan menangkap, menyalibkan, membunuh Dia. Tetapi Allah yang lahir dalam Yesus Kristus, Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang sesungguhnya. Dia bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Banyak hal pengalaman hidup di sepanjang tahun 2020 ini. Tetapi satu hal, kita tetap bersyukur Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita. Dan karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, maka Dia mau rela turun ke tengah-tengah dunia sebagai manusia kecuali dosa, karena Dia ingin menyelamatkan, memberikan kita kehidupan. Oleh karena itu, tidak salah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita menilai diri kita mengoreksi kita. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Allah? Allah sudah menghargai kita. Dia mau lahir dan Dia mau hadir menjumpai kita. Oleh karena itu lahir dan hadir jugalah di dalam hidup dan kehidupan kita. Biarlah Dia yang paling utama, yang hadir dan memimpin kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berikan ucapan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar tadi. Biarlah firman-Mu itu boleh tinggal tetap dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami meresponnya dengan sikap yang positif. Terima kasih Engkau menghargai kami dan kami berharga di hadapan-Mu. Dan biarlah respon kami juga menghargai Allah. Dan Allah menjadi yang paling utama hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Diberkatilah jemaat-Mu baik yang dapat beribadah bersama dengan kami maupun yang beribadah bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Diberkatilah segala usaha pekerjaan mereka. Diberkatilah masa depan dan cita-cita mereka.
Jika jemaat menghadapi pergumulan permasalahan dalam kehidupan mereka, mari Tuhan Kau yang campur tangan, berilah jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, Tuhan juga mau melawat mereka, memberkati usaha perawatan pengobatan yang telah dilakukan, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga melalui semuanya itu proses pemulihan kesembuhan boleh terjadi atas saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati siapapun yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan saudara kami, para medis, para dokter, siapapun mereka, Tuhan memberkati mereka, memberkati tugas pelayan mereka, memberkati keluarga mereka. Ialah Bapa yang bertatam kerajaan sorga, begitu juga dalam rangka kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, karuniakanlah kepada kami roh hikmat, roh kebijaksanaan, sehingga kami sebagai warga masyarakat, warga jemaat yang baik, mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kami peduli tidak hanya akan keselamatan kami, tetapi juga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Begitu juga Tuhan, dalam rangka upaya pemerintah dan siapapun yang berwenang, yang berupaya memutuskan penyebaran mata rantai pandemi COVID-19, Tuhan memberkati. Sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan boleh terjadi Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa berlalu dan kami sebagai masyarakat, sebagai umat-Mu dapat melanjutkan aktivitas kami secara normal seperti sedia kala. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pikaris, penetua, diakon, guru-guru agama, guru sekolah hari Minggu, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melengkapi kami dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan karunia yang berasal daripada-Mu. Sehingga kami para hamba-hamba-Mu semakin dimampukan dan dikuatkan untuk melayani sama dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara kami yang bersedih, yang berduka cita, orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan juga mau melawat mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, agar segala kesedihan, duka cita yang mereka rasakan akan berubah menjadi suatu sukacita di dalam Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang bersuka cita karena merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Kau berikan bagi saudara-saudara kami. Biar dengan bertambahnya usia mereka, semakin bertambah juga pengenalan mereka akan Tuhan, semakin bertambah kuat iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bapa Sorgawi, begitu juga kami serahkan Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat Sinode Resort Camat sampai ke lingkungan. Engkau berkati program-program yang sudah dijalankan dan yang belum dijalankan ya Tuhan. Kau berkati orang-orang yang dipercayakan menjalankan tugas yang sangat mulia. Biar Gereja Kalimantan Evangelis, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Begitu juga Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka ada dan berada dengan aktivitas masing-masing. Kami yang serahkannya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang setia mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita pada persembahan syukur. Nas pengantar Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami. Kini kami mau mempersembahkan padamu apa yang kami relakan saat ini. Terimalah dan berkati agar berguna bagi penata layanan gereja kami. Amin.
Sementara persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288 bait pertama hingga pundi-pundi persembahan selesai diedarkan. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan kehidupanmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terima dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus.